Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap jaga kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Suryati, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika STKIP Singkawang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11, yaitu materi elastisitas. Baiklah, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang materi tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin teman-teman di sini sering mendengar kata elastis atau elastisitas. Nah, salah satu contoh benda yang berkaitan dengan elastisitas adalah ketapel. Ketapel ini biasa digunakan untuk menembak burung atau mengambil buah, bisa buah mangga, buah jambu, dan yang lainnya yang ada di atas pohon. Nah, cara penggunaan ketapel ini yang pertama pastinya kita akan menarik karet ketapelnya. Ketika kita menarik karetnya, artinya kita memberikan daya tarik pada karet tersebut, sehingga menyebabkan karet tersebut akan meregang. Kemudian kita akan melepaskan sasaran tersebut, artinya kita akan melepaskan tarikannya. Setelah kita lepaskan tarikan karet tersebut, nah apa yang akan terjadi? Apakah karetnya akan bertambah lebih panjang? Atau karetnya itu akan kembali ke kondisi awal, kondisi sebelum ditarik. Nah, untuk menjelaskan selanjutnya apa yang akan terjadi, maka saya akan melakukan demonstrasi sederhana. Pada demonstrasi ini saya akan menggunakan dua jenis bahan, yaitu yang pertama adalah karet gelang, kemudian yang kedua adalah plastisin. Saya akan menarik kedua benda ini secara bergantian dan bisa kita lihat apa yang akan terjadi. Baiklah, saya akan mulai pada karet terlebih dahulu. Jadi karetnya ini akan saya tarik, kemudian saya lepaskan. Bisa dilihat bagaimana kondisi yang terjadi pada karet ini. Kemudian yang kedua saya akan menggunakan plastisin. Saya akan menarik plastisin ini dan bisa dilihat apa yang terjadi. Bagaimana dengan kondisi plastisin ini dibandingkan karet tadi. Nah, dari demonstrasi tadi dapat disimpulkan bahwa karet ketika ditarik kemudian dilepaskan, maka karet dapat kembali ke kondisi semula, seperti keadaan sebelum ditarik. Nah, berbeda dengan plastisin, ketika kita tarik kemudian dilepaskan, maka plastisin tersebut akan berubah ke bentuk yang baru. Di sini dalam artian plastisin ini menjadi lebih panjang daripada kondisi sebelumnya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan semua benda akan mengalami perubahan bentuk apabila diberikan sejumlah gaya. Nah, ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada benda apabila diberi sejumlah gaya. Kemungkinan pertama adalah benda tersebut akan kembali ke kondisi semula setelah gaya yang diberikannya itu dihilangkan, seperti yang terjadi pada karet tadi. Nah, kemungkinan kedua yang akan terjadi adalah benda tersebut akan berubah ke bentuk yang baru setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan. Bisa berubah menjadi lebih panjang atau lebar juga, seperti yang terjadi pada plastisin tadi, di mana plastisin tadi berubah menjadi lebih panjang daripada kondisi awalnya. Nah, jika gaya yang diberikan itu terlalu besar atau melewati titik maksimalnya untuk meregang, maka benda tersebut akan hancur. Nah, kemampuan benda untuk kembali ke kondisi semula setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan disebut dengan elastisitas, atau benda tersebut memiliki sifat elastis. Sedangkan jika benda tersebut tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke kondisi semula, artinya benda tersebut berubah bentuk setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan, artinya benda tersebut memiliki sifat plastis. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Untuk diketahui bahwa setiap benda memiliki nilai modulus elastisitas yang berbeda-beda. Nah, sebelum mengetahui
perbedaan nilai modulus elastisitas pada setiap benda, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Yang pertama adalah tegangan atau yang biasa disebut dengan stres. Tegangan bisa didefinisikan sebuah benda elastis akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu ketika ditarik oleh sebuah gaya. Besarnya tegangan pada sebuah benda adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja pada benda tersebut terhadap luas penampang benda tersebut. Nah, secara matematis, persamaan tegangan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu tegangan sama dengan gaya tarik yang bekerja pada benda dibagi dengan luas penampang benda tersebut. Nah, tegangan ini menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan benda tersebut berubah bentuk. Yang kedua adalah regangan atau strain. Regangan merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Regangan juga didefinisikan sebagai perbandingan pertambahan panjang suatu benda dengan panjang mula-mula benda tersebut. Secara matematis, regangan dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Regangan sama dengan pertambahan panjang suatu benda dibagi dengan panjang benda mula-mula. Baik, yang ketiga adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus elastisitas menurut Robert Hooke adalah perbandingan tegangan dengan regangan suatu benda. Itulah yang disebut dengan modulus elastisitas benda tersebut. Nah, secara matematis persamaan modulus elastis dapat dituliskan sebagai berikut. Modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi dengan regangan, sehingga dapat juga diturunkan rumusnya menjadi gaya tarik dikali dengan panjang mula-mula benda dibagi dengan luas penampang benda dikali pertambahan panjang benda. Itulah modulus elastisitas. Nah, setelah mengetahui apa itu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas, sekarang saya akan memberikan tabel perbedaan nilai modulus elastisitas antara beberapa benda. Di sini saya tuliskan 5 benda, yaitu terdiri dari karet, kayu, tulang, keramik, dan baja. Di mana karet memiliki modulus elastis 0,5 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Sedangkan kayu memiliki modulus elastisitas sebesar 10 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Kemudian ketiga, tulang memiliki modulus elastisitas sebesar 15 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Kemudian yang keempat adalah keramik dengan modulus elastisitas sebesar 50 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Dan yang kelima adalah baja dengan modulus elastisitas sebesar 200 dikali dengan 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Ini adalah perbedaan nilai modulus elastisitas dari kelima benda ini. Baik, penjelasan materi tentang tegangan, regangan, dan modulus elastis telah dijelaskan oleh saya tadi. Selanjutnya, teman-teman silakan mengerjakan soal yang telah saya berikan. Semoga bisa mengerjakannya dan semoga sukses. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu pembahasan tentang hukum Hooke. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang hukum Hooke, maka sebelumnya saya akan memberikan sedikit gambaran penjelasan dari pemanfaatan elastisitas di pegas pada beberapa benda. Seperti pada ayunan bayi, kemudian kendaraan bermotor, kasur, dan juga timbangan. Ternyata di sepeda motor itu telah dipasang pegas tanpa kita sadari. Nah, dapat kita rasakan ketika kita menggunakan sepeda motor tersebut. Pada saat kita melewati jalanan yang berlubang atau polisi tidur atau jalanan yang tidak rata, apa yang kita
rasakan apabila tidak ada pegas pada motor tersebut. Maka kita akan merasakan guncangan-guncangan yang besar yang membuat ketidaknyamanan dalam menggunakan sepeda motor tersebut. Nah, ternyata manfaat dari pegas ini adalah untuk meredam guncangan-guncangan tersebut, sehingga ketika kita menggunakan sepeda motor pada jalanan yang tidak rata, kita akan lebih nyaman menggunakannya. Guncangan-guncangan tadi akan sedikit teredam oleh bekas tersebut. Begitu juga pada ayunan bayi. Ketika kita mengayun bayi, maka kita akan merasakan mudahnya dalam mengayun bayi tersebut. Juga pada kasur dan timbangan. Jadi manfaat dari bekas ini adalah mempermudah dan mempernyaman kita dalam menggunakan benda-benda ini. Hukum Hooke adalah hukum yang menjelaskan besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya, sehingga sifat elastis tersebut tetap ada pada benda tersebut. Adapun bunyi hukum Hooke adalah jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang benda akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Jadi secara matematis dapat dituliskan persamaan hukum Hooke, yaitu gaya pada pegas merupakan hasil kali antara konstanta pada pegas dikali dengan pertambahan panjang benda. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang hukum Hooke. Selanjutnya saya akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok dan kalian akan melakukan praktikum yang akan saya bagikan di LKS itu. Silakan kalian melakukan praktikum sesuai dengan prosedur yang sudah tertera di dalam LKS itu. Setelah melakukan praktikum tersebut, silakan kalian menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam LKS itu. Nah, setelah kalian selesai melakukan semuanya, maka hasil akhirnya akan kalian presentasikan di depan kelas dan akan kita diskusikan bersama. Semoga hasil yang kalian dapatkan sesuai dengan yang kalian harapkan ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah hubungan antara gaya tarik dengan pertambahan panjang pegas adalah berbanding lurus. Artinya, jika semakin besar gaya yang kalian berikan, maka semakin besar juga pertambahan panjang yang dialami oleh pegas tersebut. Ini sesuai dengan hukum Hooke. Ada satu hal yang perlu dicatat, yaitu gaya yang kita berikan tidak boleh melewati batas elastisitas suatu benda. Apabila melewati batas elastisitas tersebut, maka benda tersebut tidak dapat kembali ke kondisi semula. Benda tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jika gaya yang kita berikan terus bertambah, maka dapat menyebabkan benda tersebut rusak. Baiklah, demikian pembelajaran yang dapat saya berikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya.